Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKP RS Khusus Padang Sidimpuan. Sebelum kita memulai ibadah online, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, buat adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan orang tua, mohon orang tua dapat mendampinginya. Kedua, pakailah pakaian yang rapi seperti kita beribadah di gereja. Ketiga, adik-adik dimohon duduk selama ibadah berlangsung ya. Yang keempat, selama ibadah adik-adik diharapkan fokus beribadah ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil bermain-main, dan jangan meninggalkan ibadah yang sedang berlangsung ya adik-adik. Yang kelima, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, minggu hari ini kita ketemu lagi adik-adik bersama Kak Angel dan Kak Ani di ibadah online GKPA RS Khusus Padang Sidimpuan. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Hati dan pikiran kita sudah dipersiapkan kan adik-adik? Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita angkat pujian kita, Bagaimana giring-giringi. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami masih boleh menghirup udara pagi ini, dan kami masih boleh menikmati berkat Tuhan. Tanda ungkapan syukur kami datang kepada Tuhan melalui ibadah kami, ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati jiwa dan pikiran kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian kami,
supaya sukacitamu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik masih ada sukacita, amin? Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat luar biasa, adik-adik. Mari kita angkat pujian kita, ada kuasa dalam pujian. Nah, adik-adik masih ada sukacita? Kak Angel masih ada sukacita? Ada dong, Kak. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yuk, kita bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian, sungguh sukacita. Sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, merayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, merayakan kedatangannya. Hosana, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Hosana, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Adik-adik, sekarang mari kita mengucapkan ke-10 perintah Allah. Kita ucapkan sama-sama adik-adik. 10 perintah Allah. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan hukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, Wah, Kak Ani, ternyata adik-adik kita masih hafal ya, Kak. Kita tepuk salut dulu yuk, Kak. Ayo Kak. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, yuk kita persiapkan hati kita. Kita mulai mendengarkan akan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Ku buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di diriku, ada di rataku, terus tertumbuh terkenaliku. Berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Kita akan belajar dari awal ya, Dewi. Buka Alkitab, lalu dibaca. Strek, strek, strek. Buka Alkitab, lalu dibaca. Strek, strek, strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di diriku, ada di rataku, terus bertumbuh sinariku. Berubah, berubah lebih besar. Berubah, 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 berubah. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, tapi adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Ayo dipangkat kakinya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk berkat yang Tuhan rasakan, di mana Tuhan masih memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan, sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami, berkati terus sebuah minggu yang akan menceritakan firman Tuhan, dan Tuhan memberi hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi ayo dibuka kitabnya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Sudah dapat adik-adik? Baiklah, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya
semuanya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan adik-adik pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang berjaga-jaga. Ayo adik-adik, kita saksikan bersama-sama. Seorang tuan yang tinggal dengan para hambanya. Pada suatu hari, tuannya bepergian meninggalkan rumahnya ke suatu tempat. Tuannya menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Lalu pergilah sang tuan. Para hamba-hambanya menjalankan perintah yang diberikan oleh tuannya. Setiap hari mereka berjaga-jaga. Ada yang berjaga-jaga di rumah dan ada yang berjaga-jaga di depan pintu. Pagi sampai malam mereka tetap berjaga-jaga sampai tuannya datang kembali ke rumahnya dan mendapati mereka masih tetap berjaga-jaga. Nah, adik-adik, kita telah menyaksikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang berjaga-jaga. Ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya ketika mereka berada di Bukit Zaitun, adik-adik. Lalu, mengapa Tuhan Yesus harus memberikan perumpamaan ini kepada mereka? Tuhan Yesus adik-adik memberikan perumpamaan itu kepada murid-muridnya supaya mereka siap sedia apapun yang akan mereka hadapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan adik-adik, Tuhan juga memberikan mereka tugas dengan berjaga-jaga. Tugas yang pertama, mereka harus peka terhadap ajaran-ajaran asing atau ajaran-ajaran palsu. Adik-adik, tahu tidak? Pada waktu itu banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan banyak orang. Makanya Tuhan mengatakan kepada mereka harus mengetahui mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang tidak baik, adik-adik. Nah, yang kedua ini mereka harus memberitakan kebenaran. Kita juga adik-adik harus memberitakan kebenaran. Sebelum kita memberitakan kebenaran tersebut, adik-adik, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan dan bersaksi atas kebaikan Tuhan, kebaikan apa yang telah Tuhan berikan terhadap hidup kita. Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan hamba di dalam perumpamaan tadi adalah hamba itu adalah kita dan tuannya adalah Tuhan Yesus. Nah, seperti tema kita pada hari ini adalah tentang berjaga-jaga. Lalu, apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu adik-adik menurut firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, yaitu ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, kita harus tetap setia menunggu dan menyambut kedatangan Tuhan. Lalu, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu adik-adik kapan Tuhan itu akan datang, entah itu malam, pagi-pagi buta, atau larut malam. Makanya adik-adik kita disuruh untuk tetap setia menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus dia juga berjanji, dia mengatakan janjinya bahwa dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah adik-adik harus menceritakan kepada mama, papa, adik, kakak, abang, dan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus akan datang. Yes, karena Yesus nanti akan datang, dia akan membawa kita bersama-sama dengan dia. Kita semua akan bahagia dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukan cuma itu adik-adik, kita juga akan mendapatkan mahkota kehidupan yang baru. Ayo adik-adik, kita harus tetap berjaga-jaga, setia, menunggu dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus supaya kita hidup bahagia adik-adik dan memperoleh mahkota kehidupan yang baru. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa.
setia menunggu kedatangan Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik dan mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada minggu ini, kita angkat pujian kita, jagalah hatimu. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat-Mu dan pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Begitu baiknya Tuhan senantiasa bagi kami, sehingga kami boleh menjalankan segala aktivitas kami. Kami boleh melakukan apapun Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam berkat Tuhan. Dan kami syukuri itu Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah tetap senantiasa Engkau Tuhan beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami, Tuhan telah mengingatkan kami kembali atas firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, supaya Engkau Tuhan boleh senantiasa membentuk kami seturut dengan kehendak Allah. Biarlah Tuhan mulai kanak-kanak kami sampai kami nanti dewasa dan sampai tuanya, kami tetap setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh persembahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang mempunyai rencana di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh keluarga kami, terkhusus buat kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kehidupannya. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, kami mohon Tuhan campur tangan, agar di dalam setiap pekerjaan aktivitas mereka, maka semakin tercurahlah berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hadirlah Tuhan tetap senantiasa di tengah-tengah rencana mereka. Hadirlah Tuhan tetap senantiasa di tengah-tengah keluarga kami, agar kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan tinggal dan diam di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Orasi. Nah adik-adik, sekarang kita telah selesai melaksanakan ibadah online kita pada minggu ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, kakak-kakak juga mau mengingatkan adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, tanggal 19 Desember 2020 kita merayakan Hari Natal secara live streaming. Jangan lupa ya adik-adik. Sampai jumpa. Shalom.